Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara dengan mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kak kakak kita persilakan. Mas ini kita persilakan. Oke, halo. Namaku Bintang yang narasumber buat hari ini. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Bintang. Jadi kita ini dari kelompok tiga, kelompok komunikasi bisnis. Saya sendiri, nama saya Melania Velner Gonçalves, biasa dipanggil Melan. Terus ada uh, Nerissa, silakan. Oke, nama saya Nerissa Arfiana. Saya Safira Octavia. Saya Elsavan Rumekewi. Saya Marcelino Wempi. Ya, jadi oke, semua udah memperkenalkan nama. Jadi kita langsung mulai aja wawancaranya. Jadi aku akan nanya duluan nih ke Mas Bintang. Oke, yang pertama itu sejak kapan sih Mas Bintang menekuni atau memulai usaha Mas Bintang? Sejak kapan kafe ini dibuka gitu? Kalau saya akan jawab kalau untuk kafenya sendiri itu bukanya udah berjalan selama 7 tahun ya. Ini tahun ke-8 gitu sih. Jadi kafe ini kan pasti punya nama kan Mas. Jadi nama kafe itu mungkin ada inspirasi atau mungkin ada tujuan bersama dalam menentukan nama di kafe Mas Bintang sekarang ini. Bisa diceritain sedikit Mas untuk kita. Oke, kalau untuk nama kafenya sendiri itu kan Enauto nama terakhir. Jadi Enauto itu dalam bahasa Papua pedalaman yang artinya itu bersinar, terang gitu. Atau bisa juga diartikan sebagai baik, nama yang baik. Nah, nama terakhir itu adalah nama yang terakhir. Semoga dengan harapan itu adalah nama kafe yang terakhir. Begitu. Oke, makasih Mas Bintang. Mungkin selanjutnya dari teman-teman. Dari aku nih Mas Bintang, mau nanya. Dari banyak bisnis kuliner yang ada nih, kenapa akhirnya memilih mendirikan kafe? Kalau untuk kenapa kafe sendiri itu karena passion aja sih sebenarnya. Soalnya kafe itu bukan hanya sekedar kopi aja kan, soalnya juga ada makanannya. Kecuali kayak kalau misalnya coffee shop itu kan khusus kepada kopi aja. Kalian kan selain bisa passionnya sini, orang-orangnya yang kerja juga bisa masak dan bisa bikin kopi. Itu aja sih simpelnya, jadi karena passion. Dari fashion, terus sekarang mau berjalan 8 tahun nih. Pernah nggak sih kafe itu minta feedback dari pelanggan? Kalau minta feedback dari pelanggan itu jelas pernah, karena contohnya itu misalnya ada penilaian kafe, biasanya itu kita disediain kertas, terus kertasnya itu kita kasih ke pelanggan. Jadi sebelum mereka selesai order, kita bilang di situ, yang ada di bar bilang, Kak, boleh silahkan untuk mengisi kritik dan saran biar kita dapat feedback balik dari kakak, karena ada penilaian kafe. Atau satu sederhananya lagi, biasanya kita nanyain sama pelanggannya, kita dekatin pelanggannya, gimana kak, kopinya enak atau enggak, kurang manis atau kepahitan atau malah kurang pahit gitu biasanya. Terus nih Mas, rahasianya pendekatan dengan pelanggan tuh biasanya di kafe Mas seperti apa?
kalau pendekatan dengan pelanggan itu biasanya itu kita itu anak-anak yang ada di kafe itu yang ngajak ngobrol bareng, atau misalnya kita bawa gitar, ayo nyanyi yuk kak gitu kan, atau enggak nyanyi bareng kak, atau misalnya diajak ngobrol dengan bahasan tema tertentu gitu aja sih. Terus kan lama-lama orang itu jadi betah, jadi datang terus gitu loh. Masih Mas Bintang, saya serahkan ke Oke, next mungkin dari teman yang lain. Saya ingin bertanya, jadi Mas, apakah usaha kafe Mas ini tuh memiliki target usia tertentu? Maksudnya dari konsumen atau karyawan ada target usia tertentu nggak? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan alasannya kenapa? Kalau usia atau target usia tertentu itu biasanya itu kalau di kafe kami sendiri itu nggak ada ya. Itu nggak ada batas usia tertentunya. Tapi rata-rata di kafe-kafe Jogja itu mereka itu kayak free buat umur gitu. Asalkan mau kerja sesuai dengan SOP. Tapi rata-rata kafe-kafe di Jogja mereka itu mempekerjakan orang-orang yang sekiranya usia dari 18 tahun sampai maksimal 25 tahun atau 27 tahun. Karena alasannya di situ mereka usia-usia produktif banget nih. Produktif banget buat kerja. Terus selain itu lagi masa-masa senang-senangnya pengen nyari kenalan baru atau nyari pengalaman baru. Contohnya kan kayak di kafe. Ya kayak gitu aja sih alasannya sederhananya. Oke Mas, apakah selama Mas membuka kafe ini tuh pernah mengalami miskomunikasi mungkin antara Mas dengan pegawai atau pegawai dengan pelanggan begitu? Kalau misalnya ada, bagaimana cara Mas itu untuk mengatasi miskom tersebut? Oke, ini tentang miskomunikasi ya. Kalau miskomunikasi itu sering sih terjadi dalam kafe. Contohnya sederhananya itu misalnya ada pelanggan yang komplain, Mas, kopinya kurang pahit dikit nih gitu. Kalau biasanya kalau yang laki-laki, atau enggak misalnya kalau yang perempuan, ini kopinya kurang manis Mas gitu toh. Nah, baru itu diangkatnya langsung ke manajer dulu. Kita ke manajer dulu, baru cara mengatasinya gimana, baru nanti jalannya ke head bar. Habis ke head bar, baru sama yang bikin kopi atau revisi buat semua barista. Itu kan karena kami bukan SOP kopi harus kayak gini, gini, gini satu rasa, tapi kan kami menyesuaikan orang yang datang. Oh, kalau misalnya si Mbak A itu sukanya kopinya kayak gini. Jadi mereka dibikin tertarik gitu, dibikin nyaman, dibikin enak. Cara miskomunikasinya, menanggulanginya sih kayak gitu sih kalau dari kafe kami. Oke, begitu. Satu pertanyaan lagi dari saya, kan kafe ini sudah menginjak ke 8 tahun ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan keadaan kafe yang dulu dan sekarang, apa ada beberapa kemajuan dari segi bisa menu atau tingkat pelayanan atau fasilitasnya? Oke, kalau masalah kemajuan itu banyak sih. Pertama dari menu. Kalau dari menu sendiri kita dulu kan mengutamakan hanya menggunakan kopi produk dari Temanggung aja. Temanggung, Wonosobo, yang daerah-daerah Jawa. Sekarang kopi kita itu mempunyai basic dari kopi timur, khususnya kopi Papua sama Toraja. Lebih diutamakan Papuanya. Nah, itu keunggulan pertamanya. Kemudian yang kedua ada fasilitasnya. Fasilitasnya itu sekarang kayak contohnya eh, dari kursi-kursinya itu sudah diperbarui, kemudian sudah dicat-cat ulang kafenya. Kemudian dulu itu bar sama kitchen itu jadi satu, sekarang sudah terpisah. Terus dari
pelayannya yang dulu hanya 1 orang dan bisa memakan waktu yang lama untuk satu pesanan, sekarang sudah ada 4 orang yang dibagi shiftnya itu per 3 hari. Per 3 hari, jadi 3 hari 2 orang, 3 hari kemudian 2 orang. Jadi per 3 hari itu 2 orang, kemudian itu jadi pelayanannya jauh lebih cepat. Kemudian sistemnya di sini sudah diatur ketika dulu jam kerja itu eh, sesukanya, kalau sekarang sudah tepat dengan jam kerja. Begitu aja. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Iya Mas, jadi kan kita sekarang lagi ini kan masa pandemi. Nah, yang saya mau tanyakan apakah ada masalah pada saat pandemi ini, Mas? Oke, kalau masalah saat pandemi itu banyak ya. Contoh sederhananya itu sekarang itu kan orang pada belinya online, shop online gitu kan. Nah, jadi susahnya di situ. Kami pernah memulai bisnis kami online seperti GoFood, GrabFood. Tapi karena dulu itu yang ngerjain cuma 1 orang, keteteran. Terus akhirnya kita di stop dulu. Kalau sekarang ini sedang mencoba untuk membuka yang baru lagi, untuk membuka GoFood atau GrabFood bahkan Shopee Food itu secara online, biar pengoperasiannya itu berjalan dan tidak kalah saing sama kafe-kafe lainnya. Karena di sini kan orang-orang sekarang pakainya GrabFood, Shopee Food. Nah, biar kafe ini tetap berjalan lancar sesuai dengan target dan lainnya. Gitu aja sih. Oke, terus bagaimana strategi untuk tetap mempertahankan eksistensi nama yang dulu mungkin sudah terkenal, sekarang di masa pandemi ini sempat turun-turun. Cara strateginya itu seperti apa sih, Mas? Oke, untuk masalah strateginya, sekarang dari kafe kami itu sedang mengadakan kayak event-event, ingin memunculkan event-event. Rencananya kalau tidak mulai bulan depan itu kami akan mengadakan event seperti kayak live musik 1 minggu sekali pada malam minggu, atau contohnya open bar. Biasanya sih kami menyediakan itu. Terus untuk bertahan itu kami juga menyediakan untuk kayak di Instagram kami promosi, kemudian diberikan feed-feed yang bagus, yang menarik gitu kalau di Instagram. Gitu aja sih. Oke, Mas, kalau dari pertanyaan saya sih itu aja, mungkin dari teman-teman lain ada lagi. Eh, Mas Bintang, ini aku mau nanya juga. Kedengeran nggak sih suara? Kedengeran, Jika Kak, kedengeran. kedengeran. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, berapa total pendapatan kafenya dalam masa pandemi, dalam bulan atau setahun, dalam sebulan aja? Jika dibandingkan sebelum pandemi, pendapatan sekarang itu berapa, Mas? Oke, kalau pendapatan yang sebelum pandemi itu kayak 4, 5, bahkan pernah sampai 7 juta dalam 1 bulan itu pernah. Tapi sekarang kalau pandemi itu mungkin sangat jauh banget sih. Sekarang itu kayak bisa hanya 1 sampai 3 juta saja kalau misalnya dalam 1 bulan gitu sih. Tadi katanya kafenya tuh punya total 4 karyawan ya, yang punya shift masing-masing. Iya benar. Nah itu per karyawan itu gajinya per bulan tuh berapa? Kalau
gajinya itu bisa sebutkan ya, karena itu dari manajernya sendiri yang punya ini nggak, kafenya itu mempunyai target penjualan dalam sebulan nggak, Mas? target penjualannya. Kalau dalam sebulan kami punya target itu 1 bulan, karena ini masa pandemi masih sulit-sulitnya, kami target aja 3-4 juta. Kalau misalnya lebih dari itu, nanti yang jaga itu bisa diberikan bonus, begitu aja. Kalau semasa pandemi ini pendapatannya 1 sampai 3 ya, yang selama pandemi ini pendapatan penjualannya dalam sebulan. Gimana? Bisa diulang, Nah, putus-putus itu soalnya. dia kalau pendapatan kopi. Oh iya, ya. Pendapatan kafenya dalam ini kan Mas tadi bilang itu sekitaran 1 juta sampai 3 ya. Oh. Apakah itu mencukupi untuk balik modal? Dan bagaimana dengan gaji karyawan? Apakah itu ditunda apa dibayar? Kalau emang gaji selama pandemi itu menurun, pendapatan selama pandemi ini menurun, itu bisa ya, balik modal? baik. Kalau misalnya untuk pertanyaan itu, kalau untuk balik modal, kemudian untuk menggaji karyawan dengan target 1-3 juta, dari itu kami diusahakan bisa balik modal, karena itu dari sistem operasinya serta manajernya itu nanti mengatur. Makanya kan tadi saya bilang tentang pengadaan event atau memperbarui part-part yang ada di dalam kedai, atau misalnya kekurangan apa atau yang lagi minus di mana nih, masalahnya di mana. Nah, itu kami perbaiki. Terus kemudian makanya tadi kan saya bilang itu untuk selama pandemi 1-3 juta itu sedang target saja. Nah, syukur-syukur kalau misalnya di atas 3 juta, contohnya 4-5 juta, itu sudah mencukupi untuk balik modal dan sudah cukup untuk menggaji karyawan gitu. Mungkin itu saja Mas yang aku nanya. Selanjutnya Melan mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau dari sih cukup ya. Mungkin dari teman-teman lain ya, Rita. Kalau dari aku sih cukup. Mungkin itu saja dari kelompok kita ya pertanyaannya. Oh iya, mungkin itu saja dari kelompok kami, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatan ini. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati, Mas. Terima kasih, Mas. Amin.